Bismillahirrahmanirrahim. Az-Zaitun, Jumat 28 Juni 2019, pukul 12:45. Di sini masih bersama dengan Dawson Bidara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Hari ini tanggal 28 bulan Juni, kita memasuki rangkaian penerimaan murid baru, santri baru, dan sudah selesai satu tahapan. Taftish sudah kita lakukan, kemudian taftish kesehatan juga kita lakukan. Kita rasakan tahun ini ada beberapa hal yang perlu dicatat, yakni kemasukan daripada calon pelajar ini dominasinya ada di menengah. Dasar relatif kecil, karena jumlahnya kalau tidak salah 250 dari hampir 1.200. Sesungguhnya kalau 25% daripada 1.200 yaitu 300. Kalau 300 itu maknanya ke depan 6 tahun yang akan datang, dari 300 itu kemungkinan mencapai sampai kelas 6 itu 250. Tapi kalau 250 kemungkinan sampai kelas 6 mungkin tinggal 200. Nah, itu maknanya belum mencapai sasaran. Kalau menengah ini melebihi. Mengapa? Target kita dari sejak kita dirikan kampus kita ini, targetnya 750. Nah, sekarang lebih dari 750. Berapa konkretnya? 906. Jadi melampaui target. Tapi begitulah perjalanan. Terkadang harus susut, terkadang harus melampaui target yang ada. Bagus, semuanya bisa kita jalankan. Mudah-mudahan semua yang telah mendaftar dan telah terdaftar dan telah diadakan pendekatan kepada santri, calon santri, kepada orang tua calon santri, mudah-mudahan seluruh pihak mengerti apa tujuan diselenggarakannya pendidikan di kampus kita ini. Itu yang paling penting, mengerti. Orang tua mengerti, anak mengerti. Nah, ini nanti akan terjadi saling pengertian orang tua dan anak yang ada di kampus ini, sehingga orang tua tidak pasrah belongkotan, kata orang Jawa itu. Pasrah belongkotan, wis tak serahke ma'had wae.
abang-abang, hijau-hijau, putih-putih gitu. Itu tidak boleh. Itu bukan orang tua kalau begitu. Orang tua itu tidak bisa dilepaskan. Ahmad bin Mahmud. Jadi Ahmad putra Pak Mahmud, Mahmud bin Hamid putra Pak Hamid, Hamid bin Ahyad, dan seterusnya. Ini penting supaya runut. Kemudian kita penyelenggara pendidikan ini menggali apa yang ada, yang dimiliki oleh calon pelajar ini supaya kita paham. Calon pelajar sekolah dasar, apakah masih apa itu kalau bahasa Jawanya itu mbok-mboken gitu. Masih mbok. Nah, mbok itu ibu. Orang Jawa itu kalau manggil ibunya ibu bukan Jawa itu. Yang Jawa beneran itu mbok, si mbok, si pae, mboke gitu kan. Masih mbok-mboken, masih nggak bisa ditinggalkan oleh orang ibu. Ini juga nanti memberatkan pada anak, memberatkan pada orang tua. Walaupun nanti ada pengasuh. Tapi saya mendapatkan informasi dari mufattish, semuanya sudah nampak dewasa. Nampak dewasa. Mudah-mudahan betul ini. Biasanya Pak Sabit ini kalau laporan ada ditambah polesan sedikit gitu kan. Nanti kalau ada polesannya Pak Sabit yang tanggung jawab. Nah, mengapa? Kalau belum cukup dewasa, ini hidup di sebuah kampus yang serba macam penghuninya ini. Nah, ini bisa mungkin bukan bisa ya, mungkin banyak pengaruh. Tapi kalau betul sudah kedewasaannya nampak, ini saling mempengaruhi, dan itulah kehidupan dalam kampus. Kemudian ada satu pesan lagi, yang masuk di tengah jalan sekolah menengah, masuk ke Alia, ini mufattishnya harus jeli. Biasanya ada apa-apa. Umpamanya di luar orang tuanya sudah tidak bisa mengatasi, lempar ke Al-Zaitun. Ini harus hati-hati. Mengapa? Kalau sudah calon pelajar yang dilempar ke sini gara-gara orang tuanya kurang sanggup, bukan tidak sanggup ya, kurang sanggup, ini nanti pengaruhnya besar. Satu, sang anak belum tentu kerasan. Mengapa? Dari bebas masuk sebuah tempat yang tersistem, makan tepat waktu, tidur tepat waktu, bangun tepat waktu. Awal-awal memang pernah terjadi seperti itu. Kemudian pulang, kemudian mengatakan Al-Zaitun tidak benar. Padahal anak kita yang belum siap hidup mandiri seperti ini, itulah yang belum mampu. Maka harus hati-hati. Apalagi kalau anak kita yang calon ini sudah perokok. Perokok itu artinya selingkah kadua rokok, dua lingkah katilu rokok. Jadi tidak pernah terlepas daripada rokok. Ini juga hati-hati. Menghentikan orang yang sudah terbiasa merokok itu sama susahnya dengan menyuruh ayam berenang di air. Harus dipaksa. Nah, kalau dipaksa nggak akan kuat. Jadi andainya nanti ada yang begitu, ya panitia yang arif dan
bijaksana. Nah, ini tentang calon pelajar kita. Kapan itu tes tulisnya? Besok sudah tes tulis. Besok pagi tes tulis. Terus pengumumannya malam. Lah iya, kelulusannya sore. Ya iya, itu namanya pas. Musyawarat nggak pernah lama. Kalau semua sudah lulus, ya ketok palu lulus. Jadi tidak pernah ada musyawarat yang lama-lama itu. Musyawarat yang lama-lama itu menentukan anggaran belanja yang tidak punya sumber. Nah itu lama itu. Tapi kalau sudah datanya ada, ketok palu, lulus. Diumumkan jam berapa? 16. Itu hahalaun. Hahalaun itu waktu yang kurang pas. Kalau mau siang pukul 1, jangan pukul 4. Atau malam. Malam itu jangan lebih dari 2 jam. Mengapa? Malam bukan untuk kerja berat. Malam adalah untuk memberikan hak kepada badan kita. Nggak ada istirahat malam itu. Memberikan hak kepada badan kita. Badan kita ini punya hak. Nah, itu satu. Jadi ya, kalau malam 2 jam. Pukul 7, paling lambat pukul 9. Selesai. Atau 6.30, pukul 8.30 selesai. 120 menit itu gampang. Jadi umumkan pengumuman. Yang lulus telah tertulis dalam papan. Yang tidak lulus telah tertulis dalam papan. Pengumuman selesai. 5 menit. Ya dengan basmalah, dengan assalamualaikum panjang lebar, 5 menit selesai. Tulis lebar besar-besar. Jadi at-thariqatu ahammu minal maddah. Cara itu lebih penting daripada apa yang akan disampaikan. Baik, kita lanjutkan. Tadi saya sudah memulai, malam jangan digunakan terlalu panjang. Mengapa? Ajaran ilahi mengatakan manusia ini dimuliakan oleh Sang Pencipta. Diangkat derajatnya di mana-mana. Diberi rezeki secukupnya. Diberi kelebihan daripada makhluk-makhluk yang lain. Nah itu dasarnya. Diciptakan penciptaan yang terbaik. Itu dasar. Nah itulah kalau kita simpulkan ajaran ketuhanan yang Maha Esa itu seperti itu. Nah, manusia yang sudah seperti ini, mereka berkumpul untuk membuat sesuatu yang bagus. Berkumpullah manusia ini dalam abad modern ini di Perserikatan Bangsa-Bangsa. Mewakili negara, mewakili bangsa, kumpul semuanya. Lebih dari 200 negara dan bangsa duduk di mimbar sana menetapkan daur untuk manusia ini supaya punya keadilan dalam dirinya dan yang lain. Maka 24 jam itu dibagi 3. 8 jam untuk bekerja. Bekerja ini diwajibkan. Ajaran ilahi mengatakan i'malu fasayarallahu amalakum. I'malu inna amil. Kerja. Siapa yang tidak bekerja lepas daripada perintah
ketuhanan yang Maha Esa. Kalau di bahasa Indonesia kan keluar dari Pancasila. Jadi ketuhanan yang Maha Esa memberikan tunjuk ajar wajib kerja. Kapan wajib kerjanya? An-nahar ma'asya. Siang medan untuk melestarikan kehidupan, itulah kerja. Maka kerja diatur 8 jam. Wajib kerja diatur 8 jam. Lebih dari itu namanya tambahan. Harus diatur lagi. Ada undang-undangnya. Kemudian ada rehat. Dalam satu putaran pekan, itu berapa hari kerja? Inilah adil. Keadilan yang diciptakan oleh manusia itu sendiri, karena manusia ini adalah terhormat di sisi Tuhan yang Maha Esa. Kemudian ada 8 jam lagi setelah kerja, diletakkan di malam hari 8 jam. Wa ja'alna al-laila libasa. Ajaran Tuhan yang Maha Esa, wa ja'alna al-laila libasa. Malam dijadikan selimut, dijadikan baju, dijadikan pakaian. Maknanya malam ini untuk memberikan hak kepada jasad. Ini jasad ini perlu punya hak. Malam 8 jam. Jangan pernah bilang, wah saya nggak apa-apa, melek 24 jam nggak apa-apa. Melanggar ajaran Tuhan yang Maha Esa. Berikan 8 jam. Biasanya ahli kesehatan mengatakan tidur. Mengapa tidur? Jantung kita ini perlu istirahat. Istirahatnya jantung bukan berhenti. Kalau berhenti qaid namanya. Watamat. Istirahatnya itu degupnya itu semakin pelan, namun kemampuan menyebarkan darah semakin merata. Tapi kalau kurang istirahat, itu degupnya tinggi, namun kemampuan penyebarannya rendah. Maka paginya keloyongan. Malam tidak bisa diganti di siang hari. Besok saya tidur siang. Malam ini melek 1 malam. Kopi kasih garam supaya nggak tidur. Menyalahi kaidah ketuhanan yang Maha Esa. Itu keluar dari Pancasila itu. Awas, jangan gampang ngomong aku Pancasila, tapi ngawur pekerjaannya. Itu manusia yang tidak adil, keluar dari pos Pancasila. Kemudian beradab, 8 jam lagi punya peradaban. Apa itu? Kalau bekerja 8 jam, mulai pukul 7, 8, 9, 10, 11. Rehat pukul 11. Rehat digunakan makan. Peradaban. Karena ini menghormati jasad. Cara makannya pun diatur. Saudara-saudara, mengapa orang China itu makannya pakai sumpit? Sumpit ini adalah cara makan yang paling bersih di dunia. Habis kerja apa saja, andainya tidak sempat mencuci tangan, pegang sumpit, selesai tanpa ada kuman yang termakan. Kanjeng Nabi ngajarkan makan itu tangan 3, jangan banyak-banyak. Tapi saya pernah makan di Yordan sana, nasi yang dimasak dengan
susu dan kambing, makannya tangan 5 digenuk. Padahal Kanjeng Nabi ngajarinya gini. Dipraktekkan di Cina pakai sumpit. Karena agak sulit barangkali sumpit jadi 2. Tapi yang pegang 3. Tet. Peradaban. Makan. Dalam rehat yang 2 jam itu kadang-kadang rebahan sambil berdengung-dengung nyanyi apa itu? Uro-uro kalau bahasa Jawa itu. Kalau bahasa Indonesianya apa itu? Berdendang. Umpamanya kerja 4 jam, kepanasan, apa capek, habis makan, uro-uro duduk di bawah pohon karena di sini banyak pohon, membayangkan masa lalu. Di zaman berjuang, peradaban. Dulu pada waktu awal-awal pada Jumat itu saya mengajak menari dan menyanyi sambil makan dan sayur asem, kadang-kadang ikan asin. Nah, itu peradaban, kemanusiaan yang adil dan beradab. Sisi kecil saja. Adilnya kita atur 8 jam untuk kerja, 8 jam untuk memberikan hak kepada jasad kita di malam hari, dan 8 jam untuk adil peradaban. Makan, biasanya makan kita yang kerja ini nggak sabaran kan? Mau apa aja keruk gitu, selesai. Jangan. Ada waktu 2 jam, gunakan 60 menit minimal makan itu. Kok kelamaan saya katanya. Memang makan yang lama itu berkualitas, seperti tidur berkualitas, detak jantung kita hanya 40 saja. Makan juga begitu, semakin duduk ngunyahnya 99 plus 1 jadi 100. Tamat itu, selesai. Tidak pernah kekurusan dan tidak pernah kegemukan, sedang saja. Walaupun saya masih kegemukan gitu kan. Ada lagi setelah itu peradaban lagi, berolahraga, bergerak. Gerak, tidak lama. Ya kalau tidak 2 jam, setengah jam. Kemudian nanti sambung setengah jam, sambung setengah jam. Gerakkan badan kita ini. Semakin banyak gerak, semakin kesehatan itu tidak pergi dari jasad kita. Semakin kita kurang gerak, semakin tidak sehat itu duduk di badan kita. Gerak. Sekarang sudah diukur oleh peneliti-peneliti. Minimal 10.000 langkah. Minimal. Bagaimana kalau 20.000 langkah? Bagus. 40 bagus. Lah kapan nyambut gawe nih? Nah, jadi 10 itu sudah bagus. Jalan yang benar. Jangan lenggang kangkung, nggak ada artinya. Namanya juga lenggang kangkung. Jalan yang benar. Serius. Namun rileks. Pap. Lihat depan. Pap. 10.000 basah kuyup. Endorfin, gembira kita. Penat tapi gembira. Kalau terus kita seperti itu, adil dan beradab, baru kita bisa menciptakan persatuan. Orang yang tidak bisa bersatu itu orang yang kurang sehat. Coba orang-orang yang sehat, wah diajak bersatu, kamayangan, senang. Sendiri itu susah sendiri itu. Persatuan.
Jadi orang-orang yang belum bisa bersatu namanya orang yang belum sehat. Ruhan wa jasadan. Ruh dan fisik. Kalau sudah ruh dan fisiknya sehat, insya Allah persatuan. Nah, sering kita dengar susah bersatu. Bukan susah, masih belum sehat. Ukuran bisa bersatu adalah sehat. Kita lanjutkan Jumat depan. Alhamdulillahirabbil alamin. Dua permohonan salat gaib. Satu untuk Bapak Jainal Faizin Al-Quraisy bin Muhsan, kakak dari Ustadz Sri Maryanti Guru Mahat MA Al-Zaitun. Dua, Bapak Ahmad Yani bin Haji Daud, orang tua dari Ratu Raisah Rahmayani, santri Al-Zaitun kelas 8. Walhamdulillahirabbil alamin. Mari kita sholat ghaib untuk para sahabat kita yang telah disampaikan tadi. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahu Akbar. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'afihim. Allahu Akbar. Allahumma la tahrimna ajrahum wa la taftinna ba'dahum waghfir lana waj'al jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Muhammad wa sallim radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Dausun bidara. Walhamdulillahi rabbil alamin.